Halo Sobat Top 10, pastinya kamu udah melihat ya semacam telekonferensi yang dilakukan oleh Metro TV bersama dengan Ketua Pelaksana Eksekutif LTMPT Profesor Budi P. Widobroto. Ini setidaknya ada banyak hal yang disampaikan di situ mengenai perkembangan terkini proses UTBK dan SBMPTN 2020. Setidaknya saya mencatat ada 4 hal yang perlu kamu cermati. Yang pertama adalah teknis dan protokol UTBK 2020 di masa pandemi ini. Kemudian perubahan dan penyampaian hasil UTBK 2020, cara pilih prodi SBMPTN 2020, dan validitas TPS sebagai alat ukur untuk memilih prodi pada SBMPTN 2020 ini. Sebenarnya info ini sudah saya sampaikan di Instagram menuju PTN, namun banyak di antara kamu yang masih berkomentar ataupun bertanya mengenai keempat hal ini. Sehingga saya kemudian membuatkan video ini untuk memperjelas apa yang telah disampaikan oleh Profesor Budi P. Widobroto. Setelah saya memposting di Instagram ini, ada tanggapan yang menurut saya cukup menarik, yaitu di setidaknya di poin 3 tentang bagaimana cara memilih prodi SBMPTN. Tanggapannya seperti ini dari teman kamu itu, mengapa IPS sama bahasa gak boleh linjur atau lintas jurusan atau lintas minat. Ini ketimpangan yang cukup jelas untuk anak IPS atau bahasa, sedangkan anak IPA boleh lintas minat atau lintas jurusan. Nah, ini dianggap tidak adil, mau kuliah aja dibedain. Kami dari IPS atau bahasa juga mampu menguasai pelajaran saintek kalau punya ambisi yang kuat. Oke, kali ini saya akan mencoba untuk mengulas 4 hal ini agar tidak terjadi misinformasi ataupun kamu bisa lebih memahami sebenarnya apa yang dimaksud dari 4 hal ini. Nanti saya akan juga tayangkan video telekonferensi dari tayangan yang ada di Metro TV tersebut untuk memperkuat informasi yang akan kita sajikan. Yang pertama, mari kita simak tentang teknis dan protokol UTBK 2020 di masa pandemi ini, karena ada juga yang menanyakan apakah soal UTBK atau tes UTBK ini dilakukan secara daring, artinya bisa dikerjakan di rumah, atau kita harus datang ke lokasi tes. Kita selalu berkoordinasi dengan Satgas COVID-19. Nah, nanti pada tanggal-tanggal itu, dengan kita menggunakan pola apa yang digariskan oleh Satgas, gugus Satgas COVID-19, dengan jaga jarak, dengan kebersihan disinfektan, dengan masker dan sebagainya, itu akan kita lakukan. Termasuk jaga jarak antar komputer satu dengan komputer yang lain. Itu juga kita hitung sehingga kita terus terang sebetulnya komputer yang kita gunakan untuk UTBK ini posisinya tinggal separuh kira-kira, karena kita juga harus berjarak antara satu peserta dengan peserta yang lain. Nah, itu nanti kita lihat, kalau memungkinkan berarti kita akan melakukan itu, dan proses kita umumkan tanggal 25 Juli. Itu. Nah, dari penjelasan ini sudah bisa kita pastikan ya bahwa UTBK tidak dilaksanakan secara daring di rumah, tapi kamu harus datang ke tempat tes, tepatnya di pusat UTBK. Nanti kamu silakan pilih salah satu pusat UTBK dari 74 pusat UTBK yang telah disediakan. Sarannya ya pilih pusat UTBK yang terdekat supaya untuk memudahkan kamu mengakses lokasi tersebut. Sekarang kita lihat yang kedua ya, yaitu tentang perubahan dan penyampaian hasil UTBK 2020. Sebelum kita ulas, silakan kamu simak yang ini. Pertama, pendaftaran UTBK dan SBMPTN itu kita jadikan satu, Mas. Jadi artinya satu kesatuan. Kemudian yang kedua, kalau pada saat COVID-19 ini, peserta itu hanya kita izinkan mengikuti tes maksimal 1 kali. Nah, kalau yang kemarin normal kan 2 kali.
Itu. Ya. Nah, kemudian yang beda lagi adalah kalau yang kemarin-kemarin itu sebelum pendaftaran SBMPTN si peserta itu sudah mendapatkan nilai UTBK. Jadi saya punya nilai berapa, saya berani masuk kemana, itu kan salah satu transparansi kita. Pada kondisi sekarang ini tidak mungkin karena waktunya yang sudah kita maksimalkan, bekerja maksimal saja kira-kira tidak memungkinkan kalau diumumkan dulu baru mendaftar SBMPTN. Sehingga yang akan kita lakukan, nilai UTBK itu tetap kita berikan kepada peserta tes. Ya. Itu hak mereka dan transparansi kita. Tetapi waktunya itu bisa bersamaan dengan pengumuman SBMPTN atau mungkin barangkali 2 jam atau 3 jam setelah pengumuman SBMPTN. Kira-kira gitu. Nah, dari paparan ini kita sudah bisa melihat bahwa karena adanya force major seperti ini, COVID-19, ada perubahan. Jika normalnya itu kita UTBK, kemudian hasil keluar, baru kemudian daftar SBMPTN-nya. Untuk kali ini UTBK dan SBMPTN itu dilaksanakan secara serentak, namun kamu juga akan tetap mendapatkan nilai UTBK kamu itu pada saat diumumkannya SBMPTN, atau tadi dijelaskan atau 2-3 jam setelah pengumuman SBMPTN nilai kamu akan diberikan. Berapakah nilaimu itu? Berikutnya menurut saya ini adalah poin yang cukup krusial, yaitu cara memilih prodi pada SBMPTN. Ini ada anak IPA, ada anak IPS, ya, ada anak SMA, ada anak MA, ada anak SMK. Gimana sih caranya untuk memilih prodi SBMPTN 2020 ini? Bolehkah lintas jurusan atau tidak dibolehkan lintas jurusan? Kita lihat paparan berikut. Kalau adik-adik dari jurusan IPA itu tetap pilihan 2 program studi bisa di perguruan tinggi yang sama atau berbeda, itu bisa memilih entah dua-duanya IPA atau 1 IPA 1 IPS, ya, program studi IPA IPS, atau dua-duanya IPS. Itu anak IPA. Ya. Nah, kemudian yang penting kami sampaikan di sini, jurusan SMA atau yang sederajat, entah SMK dan sebagainya, itu sekarang kita sudah ada panduannya, termasuk pada waktu nanti adik-adik mendaftar itu, saya jurusan IPA. Saya diizinkan untuk memilih program studi apa saja, itu sudah ada, Mas. Jadi artinya, mohon maaf teman-teman yang dari IPS bahasa, itu karena kajian kita juga sudah menunjukkan kalau berasal dari bahasa atau IPS mengambil program studi yang taruhlah kedokteran atau ya fisika atau yang lain, itu tingkat kegagalannya tinggi. Sehingga berdasarkan kajian yang kita miliki, kita punya nilai sukses di TPS itu, kita hubungkan dengan IPK pada waktu mahasiswa sudah di perguruan tinggi masing-masing, dan itu muncullah nanti ada pembatasan-pembatasan. Dari paparan tersebut kita bisa memahami beberapa hal, ya. Yang pertama bahwa anak IPA itu bisa memilih, misalkan pilihan pertamanya Saintek, pilihan keduanya juga Saintek, atau bisa langsung lintas minat dua-duanya Soshum, atau alternatif yang ketiga memilih 1 Saintek atau 2 Soshum, atau dibalik, di pilihan pertamanya Soshum dan di pilihan keduanya itu adalah Saintek. Di situ ditentukan ada program studi yang bisa diambil oleh anak IPA, walaupun itu adalah program studi Soshum. Jadi untuk anak IPA seperti itu berdasarkan dari hasil riset yang dilakukan oleh para kampus, ya, bahwa ada kemampuan yang dilakukan oleh anak IPA untuk mengambil jurusan-jurusan yang Soshum. Dan di sisi lain ada juga korelasi antara anak-anak Soshum yang pernah diterima di kampus atau di PTN, kemudian dilihat dari IPK-nya itu kurang memadai, sehingga ada pembatasan-pembatasan. Namun demikian, mari kita coba untuk lihat sekali lagi satu kutipan pernyataan ini. Ya, kemudian yang penting kami sampaikan di sini, jurusan SMA atau yang sederajat, entah SMK dan sebagainya, itu sekarang kita sudah ada panduannya, termasuk pada waktu nanti adik-adik mendaftar itu, saya jurusan IPA. Saya diizinkan untuk memilih program studi apa saja, itu sudah ada, Mas. Nah, intinya di situ akan ada keterangan bahwa kalian bisa mengambil jurusan apa saja dan tidak boleh mengambil jurusan apa saja. Termasuk dalam hal ini adalah anak SMK, jika kamu akan ikut SBMPTN, nanti sudah akan ada keterangannya kamu boleh mengambil jurusan apa dan tidak diperbolehkan untuk mengambil jurusan apa saja. Kalau kita mengacu pada web LTMPT, ini sebenarnya mungkin ini masih belum diubah atau bagaimana. Kalau kita lihat di sini, seperti ini, ya, contohnya kalau kita menuju ke web LTMPT, kita bisa melihat prodi-prodi apa saja yang dapat dipilih oleh anak SMA, IPA, IPS, baik SMA maupun SMK. Jika ini tidak berubah, maka artinya untuk anak-anak SMK kamu bisa memilih prodi-prodi yang telah disediakan di web ini. Mungkin juga, ya, saya kurang tahu juga, ya, nanti apakah ini nanti ada perubahan atau tidak.
Kalau misalkan pada saatnya nanti ternyata anak IPS juga boleh lintas minat, dengan catatan ini tidak diubah, maka sebenarnya tidak menutup kemungkinan bagi anak IPS untuk mengambil jurusan-jurusan saintek yang diperbolehkan. Jadi ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Namun kita akan tunggu kabar terbarunya ya, atau webnya ini nanti akan diperbaiki atau disempurnakan atau tidak, kita tunggu aja. Yang jelas buat kamu anak yang soshum atau anak IPS, kamu silakan bersiap untuk mengambil pilihan terbaikmu dari jurusan-jurusan soshum yang telah disediakan. Ini semata demi kepentingan kamu ya. Jadi karena UTBK itu adalah alat untuk menyaring kompetensi calon mahasiswa untuk dapat berkuliah tepat waktu, maka tentunya akan ada aturan-aturan yang kemudian harus dipatuhi oleh para pesertanya. Misalkan kalian dibebaskan lintas jurusan, tetapi pada akhirnya nanti saat kuliah Anda terseok-seok mengikuti mata kuliahnya, itu tentu juga merupakan kerugian bagi kamu. Sekarang yang keempat, yaitu validitas tes potensi skolastik sebagai alat ukur untuk memilih prodi SBMPTN. Dalam hal ini adalah untuk mengukur relevansi kamu. Di video-video sebelumnya saya mengatakan bahwa adanya pembobotan melalui sebaran subtes yang akan mengukur relevansi apakah kamu layak diterima atau tidak di sebuah program studi. Kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. TPS itu kan sebetulnya di dalamnya itu sudah juga memberi gambaran, Mas. Jadi artinya dengan TPS kemampuan untuk mengukur kemampuan kognitif ini, dan di dalamnya itu sebetulnya ada kemampuan penalaran umum, ya, kemudian ada kemampuan kuantitatif, kemudian pengetahuan dan pemahaman umum, dan yang terakhir kemampuan memahami bacaan dan menulis, itu literasi. Jadi dari 4 subtes ini itu bisa kita buatkan clustering dan pembobotan, mau masuk program studi apa dan sebagainya, itu sudah ada faktor-faktor pembobotannya. Kira-kira gitu, Mas. Ya, clustering dan pembobotan itu adalah kata kunci yang disampaikan oleh Prof. Budi. Jadi artinya nanti bila kamu ingin mengambil jurusan-jurusan tertentu, kamu juga harus memperhatikan subtes-subtes tertentu. Di sini akan menjadi alat ukur apakah kamu layak diterima ataukah tidak, bergantung dari sebaran subtes yang kamu dapatkan, unggul di subtes-subtes mana dan lemah di subtes mana. Bisa jadi mungkin nilai kamu relevan secara total untuk masuk ke sebuah prodi, namun karena sebaran subtesnya tidak memenuhi syarat, bisa jadi kamu tidak diterima. Karena itu perhatikan betul sebaran subtes yang harus kamu dapatkan agar kamu mempunyai peluang untuk lolos di SBMPTN kali ini. Video sebaran subtesnya sudah sering saya sajikan di video-video yang lain, terutama termasuk diantaranya adalah yang ini, nanti kamu bisa lihat lagi. Atau kalau kamu ingin melihat sebaran subtes yang lain, silakan kunjungi Sosiabas menuju PTN Tribe, di situ lengkap, kita udah sajikan semuanya. Bila butuh diskusi, pertanyaan, silakan coba kamu tulis di kolom komentar. Kalau bisa langsung saya jawab, saya akan jawab juga di kolom komentar tersebut. Apabila jawaban membutuhkan video baru, kita akan bikinkan video yang baru ya. Demikian video kita kali ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan grade your